Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Sartika Siregar, NPM 1951030088, kelas B dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas dua soal kasus yang terdiri dari transaksi ekspor dan juga impor. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu ujian tengah semester atau UTS, yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani SE MSI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya kita langsung saja ke video pembahasan. Baik, di sini saya akan memaparkan soal yang telah saya buat, yaitu yang terdiri dari dua kasus. Yang pertama yaitu kasus tentang transaksi ekspor, yang mana PT Angkasa menjual peralatan farmasi ke perusahaan Thailand seharga 350.000 baht atau TBH pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Angkasa melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 350.000 baht dengan kurs forward 1 TBH sama dengan Rp 230. Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Tanggal 1 Januari kurs 240, sedangkan tanggal 20 Mei kurs 220. Diminta buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Sedangkan soal kasus yang kedua yaitu tentang transaksi impor, yang mana PT Jaya membeli mesin dari Singapura seharga $20.000 pada tanggal 20 Februari 2020. Pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2021. Selain itu, pada tanggal 10 April, PT Jaya juga melakukan kontrak forward 70 hari untuk membeli $20.000 dengan kurs $1 Rp 10.000. Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 20 Februari 2020, kurs yang berlaku yaitu 9.500. Sedangkan tanggal 10 April 2021, kurs yang berlaku yaitu 10.200. Yang diminta yang pertama yaitu buatlah jurnal-jurnal yang berlaku terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Baik, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyelesaian soal kasus. Untuk penyelesaian soal kasus yang pertama yaitu tentang transaksi ekspor, yang mana yang pertama kali kita buat adalah jurnal pengakuan penjualan awal. Nah, sebelum kita melakukan penjurnalan, maka kita harus terlebih dahulu menyesuaikan kurs spot antara mata uang Thailand atau baht dengan rupiah. Yang mana kita ketahui untuk harga penjualan yang di soal kasus tadi seharga 350.000 dengan kurs pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu 240 kurs. Nah, untuk menentukan rupiahnya, maka terlebih dahulu kita kalikan harga dari mata uang Thailand tadi 350.000 baht dengan kurs yang berlaku 240. Maka akan kita temukan jawaban dari perkalian ini sebesar Rp 84 juta rupiah. Nah, setelah kita mengetahui penyesuaian dari kurs spot tadi atau rupiah, maka selanjutnya yaitu kita membuat pada jurnal pada tanggal 1 Januari 2022, yang mana akun dari jurnal pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu yang terdiri dari piutang pada pendapatan penjualan. Piutang didebit sebesar Rp 84 juta rupiah
Sedangkan pendapatan penjualan dikredit sebesar 84.000.000 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui jurnal daripada tanggal 1 Januari, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat daripada jurnal instrumen derivatif atau kontrak forward. Nah, yang mana tadi kita ketahui harga daripada penjualan yaitu 350.000 baht. Sedangkan kurs spot pada tanggal yang sama, PT Angkasa melakukan kontrak forward 60 hari, menjual 350.000 baht dengan kurs forward 1 TBH atau 1 baht sebesar 230. Nah, 350.000 dikali 230, maka akan kita dapatkan 80.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnal instrumen derivatif ini pada tanggal 1 Januari, yaitu nama akunnya piutang kepada broker pada hutang kepada broker, yaitu piutang kepada broker didebit sebesar 80.500.000 rupiah dan hutang kepada broker dikredit sebesar 80.500.000 rupiah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan daripada jurnal kerugian akibat perubahan kurs pada tanggal 20 Mei 2021, yaitu untuk jurnal kerugian kursnya ini didapatkan dari sebelum kita melakukan jurnal daripada kerugian akibat perubahan kurs. Yang pertama kali kita buat yaitu penyesuaian kurs dengan rupiah, yaitu pada tanggal 1 Januari kursnya 240, sedangkan 20 Mei 220. Nah, untuk 220 ini didapat dari soal tadi teman-teman, yaitu tanggal 20 Mei kursnya adalah 220. Nah, tadi kan harganya 350.000 dari harga penjualan. Nah, 350.000 ini dikali 240, maka akan kita dapatkan 84.000.000 rupiah. Dan 220.000 dikalikan ke harga penjualan 350.000, maka akan kita dapatkan 77 juta rupiah. Untuk menentukan kerugian perubahan kurs, maka dari tanggal 1 Januari dan 20 Mei kita kurangkan 84 juta rupiah dikurang 77 juta rupiah sama dengan 7 juta. Maka akan kita ketahui daripada kerugian perubahan kursnya yaitu sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Mei yaitu akun daripada kerugian perubahan kurs pada piutang, yaitu kerugian perubahan kurs didebit sebesar 7 juta, sedangkan piutang dikredit sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menerima daripada harga tadi yaitu sebesar 350.000 baht, jurnal penerimaan kas. Untuk kurs spot yang berlaku pada tanggal 20 Mei tadi yaitu 220, sedangkan harga penjualannya sebesar 350.000 baht. 350.000 baht dikali 220.000, maka akan kita dapatkan daripada 77 juta rupiah. Nah, untuk jurnal daripada tanggal 20 Mei ini yaitu kas pada piutang. Karena kita menerima, maka kas kita akan bertambah. Kas pada piutang, kas didebit sebesar 77 juta rupiah, sedangkan piutang dikredit sebesar 77 juta rupiah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kontrak forward mata uang asing. Pada tanggal 1 Januari yaitu nama akunnya kas pada piutang sebesar 80.500.000, kas didebit sebesar 80.500.000, sedangkan piutang dikredit sebesar 80.500.000. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari perkiraan tanggal 1 Januari tadi sebesar 80.500.000 nih. 230 sebesar 80.500.000
Rp500.000. Nah, untuk akun yang kedua yaitu hutang pada kas pada keuntungan perubahan kurs. Hutang didebit sebesar Rp77 juta, sedangkan kas dikredit sebesar Rp77.000. Nah, untuk keuntungan perubahan kurs, karena kita membayar lebih kecil jika kita menggunakan kontrak forward, maka diketahui keuntungan perubahan kursnya yaitu sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya ada janji kepada broker. Di sini saya telah mempersiapkan penyesuaian harga kurs spot dengan harga kontrak. Nah, di sini untuk harga kurs spotnya yaitu 220, sedangkan harga untuk kontraknya sebesar 230. Untuk harga penjualan tadi sama ya teman-teman, sama yang di soal yaitu 350.000 baht. Nah, 220 dikali dengan 350.000 baht, maka akan kita ketahui hasil daripada rupiahnya yaitu Rp77 juta. Sedangkan 230 dikali 350.000 sama dengan Rp80.500.000. Nah, untuk keuntungannya yaitu Rp3.500.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal daripada tanggal 20 Mei 2021, yaitu nama akunnya keuntungan perubahan kurs pada keuntungan perubahan kurs, yaitu keuntungan perubahan kurs spot didebit sebesar Rp3.500.000, sedangkan keuntungan perubahan kurs dikredit sebesar Rp3.500.000. Jadi, adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian transaksi ini berkurang menjadi Rp3.500.000. Selanjutnya yaitu tentang penyelesaian kasus 2, import. Nah, ini sama saja ya teman-teman, yaitu sama saja dengan pembahasan sebelumnya tentang ekspor, yang mana terlebih dahulu kita harus membuat jurnal pengakuan pembelian di awal. Sebelum kita memasuki penjurnalan, maka kita harus terlebih dahulu menyesuaikan antara mata uang Singapura dengan rupiah. Yang mana tadi di soal, kita ketahui harga yang diperoleh sebesar $20.000. Sedangkan untuk kurs pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar 9.500. Nah, untuk menentukan rupiahnya, maka terlebih dahulu kita kalikan daripada harga penjualan dengan kurs spot, yaitu 20.000 dikali 9.500 sama dengan 190 juta rupiah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat jurnal daripada tanggal 20 Februari 2020. Nama akunnya terdiri dari mesin pada utang dagang, yaitu mesin didebit sebesar 190 juta rupiah, sedangkan utang dagang dikredit sebesar 190 juta rupiah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat jurnal instrumen derivatif forward atau kontrak forward, yaitu pada tanggal 10 Februari kurs spot yang berlaku yaitu sebesar 1 dolar sama dengan Rp10.000. Sedangkan harga penjualan daripada perusahaan Singapura tadi yaitu terdiri daripada $20.000 dolar. $20.000 dikali $10.000 sama dengan 200 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya yaitu piutang kepada broker pada hutang kepada broker, yaitu piutang kepada broker didebit sebesar 200 juta rupiah, sedangkan hutang kepada broker dikredit sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan jurnal kerugian akibat perubahan kurs. Untuk kurs spot pada tanggal 10 April yaitu sebesar $10.200. Sedangkan harga penjualannya
yaitu terdiri daripada 20.000 dolar. 20.000 dolar dikali 10.500 sama dengan 240 juta ribu rupiah. Nah, di sini kita telah menemukan selisih antara kerugian akibat perubahan kas dengan jurnal pengakuan pembelian di awal, yaitu 204 juta ribu rupiah dikurangi 190 juta ribu rupiah. Jadi kita akan menemukan selisihnya sebesar 14 juta ribu rupiah. Untuk jurnal pada tanggal 10 April 2021 yaitu terdiri pada akun kerugian selisih kurs pada utang dagang. Kan tadi kita telah menentukan selisih di antara daripada jurnal kerugian akibat perubahan kas, yaitu sebesar 14 juta ribu rupiah. Kerugian selisih kurs di debit sebesar 14 juta ribu rupiah, sedangkan utang dagang di kredit sebesar 14 juta ribu rupiah. Selanjutnya yaitu kurs spot dan kontrak forward. Nah, di sini kita akan menentukan atau mencari tahu berapa selisih daripada keuntungan antara kurs spot dengan kontrak. Kurs spot yaitu 10.500 sedangkan kontrak 10.000. 10.500 dikali 20.000 sama dengan 204 juta ribu rupiah. Sedangkan kontrak 10.000 dikali 20.000 sama dengan 200 juta ribu rupiah. Maka daripada hasil penemuan yang kedua ini, maka akan kita ketahui keuntungan yang didapatkan sebesar 4 juta ribu rupiah, yaitu daripada pengurangan 204 juta ribu rupiah dikurang 200 juta ribu rupiah sama dengan 4 juta ribu rupiah. Nah, untuk jurnalnya yaitu utang kepada broker pada kas. Utang kepada broker di debit sebesar 200 juta ribu rupiah, sedangkan kas di kredit sebesar 200 juta ribu rupiah. Ini didapatkan daripada kontrak awal atau kontrak forward awal tadi. Selanjutnya yaitu menerima uang. Pada tanggal menerima uang daripada penjualan pada tanggal 10 April 2021. Nama akunnya yaitu kas pada keuntungan perubahan kurs pada piutang. Kas di debit sebesar 204 juta ribu rupiah, sedangkan keuntungan perubahan kurs sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini tadi didapat daripada keuntungan antara kurs spot dengan kontrak forward awal. Piutang di kredit sebesar 200 juta ribu rupiah. Nah, setelah mendapatkan uang, PT Jaya langsung melunasi hutang dagangannya yang terdiri daripada akun, utang kepada broker pada kas. Utang kepada broker di debit sebesar 204 juta ribu rupiah. Sedangkan kas di kredit sebesar 204 juta ribu rupiah. Kenapa kas di kredit? Karena di sini kita akan melunasi hutang, yaitu mengeluarkan daripada kas yang ada. Selanjutnya yaitu memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Jurnalnya keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs. Keuntungan perubahan kurs di debit sebesar 4 juta, yaitu dari tadi 4 juta, dan kerugian perubahan kurs di kredit sebesar 4 juta ribu rupiah. Jadi, adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi akibat perubahan kurs ini berkurang menjadi 10 juta ribu rupiah. Hasil daripada 14 juta ribu rupiah dikurang 4 juta, yaitu sama dengan 10 juta ribu rupiah. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan daripada jawaban soal kasus yang telah saya buat dari tadi awal. Apabila ada kesalahan atau kehilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.